Hadirin jamaah pengajian Yayasan Kampus Utama Hidayatullah Batang yang dirahmati Allah. Wabil khusus Ketua Pembina EAC Dr. Andes Ustaz Nur Syamsyah Hadis dengan seluruh badan pengurus, pengawas, jajaran direksi, para hadirin semuanya, kepala unit, para guru yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Ternyata perkataan atau ucapan yang benar itu menjadi salah satu ciri khas orang-orang yang bertakwa. Ucapkanlah perkataan yang benar. Dan kita digabungkan di Hidayatullah, dikumpulkan di Hidayatullah, berjamaah di Hidayatullah untuk senantiasa terucap, mengucapkan perkataan yang benar. Apalagi fungsi kita sebagai guru, sebagai pengasuh, sebagai dosen, sebagai rektor, sebagai ketua yayasan, pengawas, dan semuanya, termasuk para asatidzah semuanya, dikategorikan sebagai kader, sebagai murabbi dan murabbiyah. Salah satu kunci itu adalah wa qulu qawlan sadida, perkataan yang benar. Dan materi-materi kajian, tema-tema kajian keislaman dalam menuntut ilmu, dalam memperbaiki kualitas diri kita menuju ketakwaan. Kata kuncinya adalah berkata yang benar. Salah satu slide yang ada di depan ini, semoga dan berharap ini perkataan yang benar. Makanya di akhir biasa mengatakan aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Apa yang saya katakan nantinya ini, semoga Allah ampuni. Ngeri enggak? Dalam ternyata setiap perkataan, semoga Allah mengampuni. Karena tentunya ada yang sekedar mengucapkan pantun, ada yang merasa tersanjung, ada yang merasa tersinggung. Kadang-kadang, apalagi kalau dari rumah sudah tidak berkenan, sudah ada masalah, belum sarapan, kopi nggak dibuatkan, teh juga nggak ada, gulanya habis, tambah marah lagi. Makanya materi ini kayak bahasanya keren-keren, bahasa akademik, bahasanya Pak Rektor. Revitalisasi spirit perjuangan. Ini pernah saya telusuri, spirit ini bahasa apa? Ada yang ngomongin bahasa Inggris, bahasa Arab, spiritual. Lah, ternyata bukan memang. Tidak ada ditemukan spiritual dalam bahasa Arab. Saya tanyakan 2011 yang lalu di saat menyusun buku rekonstruksi sekolah. Salah satu poin penting dari 4 hal itu, yang kedua adalah membangun spiritual. Kita tingkatkan spiritual. Kayaknya bahasa Arab. Ternyata bukan. Gitu, Pak. Apa sesuatu? Apa terus spirit itu? Bahasa Inggris kita cari, ternyata nggak ada juga. Kalau ada itu serapan ke bahasa Inggris. Tapi aslinya ternyata dari bahasa Yunani. Spirit ini membakar. Kalau tahu ada bahan bakar yang warnanya biru, biasanya dipakai untuk catering.
spiritus. Nah, spiritus itu spirit. Setelah saya telusuri kata itu, spirit itu adalah spiritus. Kalau revitalisasi tidak bisa diasosiasikan ya. Pokoknya hal-hal yang bagaimana kita membangun vitalitas. Kan ada itu jamu menguatkan, jamu membangun vitalitas, begitu ya? Ada kan? Nah, revitalisasi menguatkan kembali spirit perjuangan kita. Ini kata-katanya perjuangan. Saya kasih ya. Bentar, perjuangan ini saya kasih ini, ternyata gambar kopi ini, orang jualan kopi itu kelihatan tulisannya, itu jual kopi, pejuang kopi juga ini, itu pejuang kopi. Ini ada di sini ada nggak? Di Batam ada jual kopi. Ternyata mereka pakai diksi berjuang juga. Ternyata memang mengais rezeki dalam Islam untuk keluarga, anak dan istri, salah satu bentuk jihad, berjuang. Ini mencari rezeki. Nah, kalau kita jadi guru, kita menjadi pemangku amanah, karyawan maupun guru, pendidik, tenaga kependidikan yang ada di Hidayatullah ini, kalau tidak berjuang, wah, kalah sama pejuang kopi. Ini menyatukan profesionalisme, saya turunkan lagi dengan keikhlasan di era digital. Era digital ini semakin melemahkan daya juang kita. Kalau Bapak Ibu tahu, melemahkan. Kalau scrolling itu nggak terasa kita, tahu-tahu 15 menit, 20 menit. Tapi yang namanya scrolling tentang baca Al-Quran itu tidak sampai satu halaman sudah kita tutup. Sudah kita tutup. Apalagi kalau suruh hafalan. Kami para pemangku amanah di DPP ini diwajibkan. Atau makanya di sini nanti diwajibkan. Kami para pemangku amanah di DPP itu dibagi tugas mengikuti dan setoran hafalan setiap pekan. Satu halaman, satu kaca. Satu kaca. Ada ustadznya 25 tahun lebih muda daripada pengurus DPP. Ya yang muda-muda ini, kayak Ustadz Tasrif Junior gitu-gitu kan. Setoran. Itu butuh daya juang. Dihafalkan sehari, 2 hari, 3 hari, lupa lagi. Dihafalkan, setelah maju ngadep, lupa juga. Masya Allah, butuh perjuangan. Memang butuh perjuangan. Ini membangun semangat kerja. Kita ini di Hidayatullah jadi guru, jadi pegawai, karyawan di Hidayatullah ini, di lingkungan Hidayatullah, termasuk kampus utama Hidayatullah Batam misalkan. Ini terkenal hebat, besar. Ternyata kita di Hidayatullah dimanapun, Indo utama, nggak utama, bahkan yang terbesar di Jawa Timur, ternyata butuh spirit itu. Karena ternyata gajinya kita ini, nah bicara ini ya, itu masih kalah dengan tukang bakso, tukang gorengan. Nah terus kenapa? Kita tetap masih punya spirit. Kita harus punya semangat kerja. Kalau nggak punya semangat kerja, para asatid semua ini, asatidah semuanya ini, tidak akan duduk di sini. Meskipun sudah gelar doktor, tidak mau duduk di sini. Tapi kita punya spirit yang lain, membedakan. Makanya kita perlu membangun. Ternyata di Hidayatullah, jadi SDI, sumber daya insani yang memegang amanah apapun,
itu dibutuhkan kombinasi. Kalau tadi itu masalah profesionalisme dan keikhlasan untuk lebih maju. Kalau tidak ikhlas dulu, kira-kira bagaimana? Pak, mas, kalau tidak ikhlas, marah enggak? Kecewa enggak? Cemberut enggak? Enggak terima. Saya sudah mengalami jadi guru sejak sebelum keluarga, usia 24. Usia 24. Tapi langsung kepala sekolah. Bujangan, usia 24, kepala sekolah. Yang dikepalai SMP sama SMA. Angkatan pertama. Bisa dibayangkan. Memang ternyata kita dibutuhkan kombinasi dan perpaduan ini. Profesionalisme dan spiritualitas tadi yang dikatakan spirit ini bukan bahasa Arab. Kalau mau bahasa Arab itu pakai giroh. Kalau di bahasa Indonesia kan gairah. Kayak nggak punya gairah ini, nggak punya semangat, giroh ini ya. Jadi kita perlu menguatkan. Ternyata tidak cukup profesionalisme. Spiritualisme ini perlu digabungkan. Supaya apa? Tadi itu gambar ini, banyak sebenarnya gambar ini. Ini kami menemukan di Malang juga banyak pejuang kopi. Bagaimana sih supaya kita ini tidak lelah? Dalam bekerja itu tidak lelah itu gimana ceritanya? Pejuang kopi ini harganya berapa itu? Coba dilihat. 8.000. Yang dijual di pinggir-pinggir jalan 5.000. Ini jual 8.000 digeledek lagi. Berjuang dia, senang dan bahagia. Kayak cari gambar orang yang senyum. Mau berangkat dia senyum, bahagia. Kira-kira para jamaah sekalian, kalau berangkat bekerja senyum enggak? Kira-kira senyum enggak? Benar. Saya sudah ngadepin guru-guru yang bujangan, yang keluarga, yang putri, yang putra, laki dan perempuan, semua udah ngadepin. Yang bermasalah, yang tidak bermasalah. Tidak semuanya berangkat dari rumah itu senyum. Sampai ke kantor, pintu gerbang, masuk ke kelas, senyum. Langka ternyata. Meskipun guru TK. Meskipun ditulis besar-besar. Tahabu, macam-macam kasih hadiah, salah satunya senyuman, tabassumuka. Senyummu mana? Kadang-kadang nggak senyum, menerima anak itu tanpa ekspresi. Nah, bagaimana di kita? Rata-rata lebih senyum siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Benar. Bapak-bapak itu tidak ikut mandikan anaknya ya. Tidak ikut bikin kopi, tidak ikut kora-kora, tidak ikut nyapu, tidak ikut bersih-bersih. Duduk, kalau dulu baca koran. Kalau sekarang scrolling. Tahu-tahu berangkat. Sementara si ibu minum teh aja nggak sempat, apalagi ngopi. Teh aja nggak sempat, nggak sarapan. Apanya penyakitnya mah, asam lambung, penyakitnya guru putri. Karena sibuk sekali, anak-anak mandikan. Makanya kita ini selalu berdimensi
Kalau dalam Hidayatullah sebenarnya bahasa aslinya ini, kalau di buku PDO, pedoman dasar organisasi Hidayatullah, yaitu profetik profesional. Terlalu luas. Ini saya coba pecah-pecah. Profetik itu macam-macam. Ini kita pecah-pecah. Senyum itu ternyata profetik. Senyum itu profetik. Ternyata kita berangkat dari rumah, keluar dari rumah, berdoa dari rumah, itu profetik. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata, itu profetik. Kadang-kadang kita lupa. Ini makanya ditulis medan juang. Ini butuh dinamika, kecepatan dan spiritual. Kami keliling. Kami coba keliling. Semakin lama semakin hidup. 2000 berapa dulu Ustaz Pak Rektor, saya tahun 2010 ya ini ya. 13. Yang pertama ke sini 2009. Perkembangannya luar biasa sekarang. Pertumbuhan dan perkembangan kota industri ini, kota yang hidup. Sebentar lagi kayak Jakarta ini tidak kenal malam, semuanya siang. Karena industri itu minimum 48 jam akan bergerak terus mesin. Bukan 24 jam, 48 jam. Mungkin sekarang ada mesin yang 72 jam. Tidak perlu berhenti sebentar, nyala lagi. Ini kawasan industri, kawasan strategis. Ini pintu gerbang. Ini kawasan yang strategis. Nah, tantangan SDI sekarang ini dengan era digital, saya tulis di depan, ini dibutuhkan agile, cepat, dinamika kecepatan ini. Tapi ditambahi dan spiritual. Ini ternyata mengapa di Robito Alam Islami itu organisasi dunia itu masih ada departemennya tentang aliran-aliran sesat. Ternyata sampai sekarang ini namanya aliran sesat itu masih terus ada. Bahkan Indonesia ini paling banyak. Nabi palsu paling banyak itu ternyata di Indonesia. Di pojok-pojok Indonesia ini ada nabi palsu mengaku nabi. Paling tidak mengaku keturunan Rasul, seperti di Kiai Pati itu kan, ya itu Habib merasa itu Habib gitu kan, itu masih syukur tidak mengaku saya Nabi. Ternyata tidak di sana saja, sampai sekarang 1500 setelahnya itu masih ada yang ngaku namanya Nabi. Industri yang begini gemerlap di dunia, gemerlap seperti itu, dengan makanan yang sangat bervariasi dan menarik sekali. Ini kalau kita sebagai guru tidak membangun giroh kerja kita, semangat kerja kita lulai. Kalau kacamata kita hanya materi, dunia lulai. Makanya wabagi fima atatallah darul akhirah. Carilah ya di dalam kehidupan ini adalah untuk kampung akhirat, orientasi hidup kita. Yang utama dan pertama adalah kampung akhirat. Terus dunianya gimana Ustaz? Di situ diteruskan wala tansa nasibaka minat dunia. Tapi jangan lupakan, hanya begitu aja, jangan lupakan bahwa kamu ini hidup di dunia. Jadi pertama orientasi kita adalah
akhirat. Jangan lupa nasibmu di dunia, ya gitu aja. Setelah itu lanjutannya begitu. Nah, tantangan SD ini kalau melihat perkembangan industri, perkembangan masyarakat yang ada, guru, pendidikan, pesantren, kampus yang ada di kita ini tidak secepat kehidupan industri. Dia bisa kerja terus, nggak berhenti. Kita masih ada berhentinya. Nah, ini pergeseran paradigma. Itu tadi walaupun sana sifat minat dunia tadi itu ya. Ini kita bukan bekerja biasa yang dari penghidupan dunia dan sekedar mencari finansial, transaksional. Kita ini manasik, perjalanan ibadah. Manasik, ini seiring dengan ibadah haji ya. Manasik, melapati ini perjalanan ibadah. Ibadah dan ketaatan pada Allah. Penjual kopi itu ada jual. Karena mencari rezeki untuk anak istri adalah salah satu bentuk berjuang, jihad di jalan Allah. Jangan sampai ruang kerja itu ada lagunya. Di barat itu sampai muncul lagu I hate Monday. Saya benci hari Senin. Benci. Aduh, sudah masuk lagi. Ngantor lagi. Kerja lagi. Ada yang merasa begitu? Ada. Enak-enak libur. Aduh, sudah waktunya ngantor lagi. Karena merasa kantor itu hanya sempat untuk menuntaskan kewajiban. Bahwa di situ sebenarnya kalau kita mau kayak Siti Maryam itu, mihrab itu tempat untuk seperti mihrab itu tempat sholat itu untuk beribadah. Jadi bagaimana kita datang ke kantor berniat kita melakukan ibadah yang dapat ma'isyah, ibadah yang dipenuhi kebutuhan hidup kita, ibadah yang kita bisa tersenyum bertemu teman, bertemu sesama guru, bertemu murid senyum, bertemu dengan wali murid senyum. Coba ini kan banyak industri, nanti dicek, diajak. Kesempatan kita punya murid mengajak ke tempat industri, apa aja yang ada di sini? Nggak tahu ada industri apa aja. Kalau di sini yang jelas nggak ada kan? Indomie kan nggak ada ya. Teknologi semua yang di sini Indomie itu. Rokok, Indomie, yang kerja di pabrik rokok itu melinting terus, nggak bisa senyum karena mesin yang gerak. Jadi dia gerak sama mesin, nggak bisa senyum. Ini kan masih bisa kopi, bisa scrolling, bisa senyum-senyum ya, bisa saling menggoda. Kalau kelawan jenis bahaya. Masih bisa lempar senyum, masih bisa lempar pantun, balas pantun. Meskipun pakai WA gini-gini, tapi sebenarnya saling balas pantun. Gitu. Di perusahaan-perusahaan itu tidak bisa senyum. Kalau sudah bekerja, ada tukang pabrik untuk sapu, gagang sapu, kayunya sapu tuh, sapunya, kayunya kan dimasukkan mesin nih, namanya mesin bubut. Apa yang terjadi? Ya gitu aja terus, ambil kayu lagi, gitu aja, nggak senyum-senyum. Kalau senyum sendiri langsung dikeluarkan. Kalau antum nggak senyum di sini dimarahi. Kalau antum senyum di sana sendiri dengan kayu senyum sendiri, besok sudah di PHK. Bedanya pendidikan dan industri. Bagaimana
Ini yang menyesakkan dan melelahkan. Saya mengalami juga kalau seandainya orientasi kerja kita akan begini. Mindset kita sebagai pekerja biasa itu merasa diawasi, ada KPI-nya, ada key performance indikatornya yang harus kita penuhi, kewajiban-kewajibannya, SOP-nya. Kalau kesadaran kita karena itu semata, sakit, lelah, capek, futur, jumur, ngambek nanti. Melihat temannya jadi gak bisa senyum. Coba sekarang antum lihat aja teman senyum lah. Ikut kajian ini lo gak senyum. Duduk di masjid ini gak senyum, gimana nanti kan gitu dalam bekerja. Nah ini yang utama, endingnya di terakhir ini kita prinsip ihsan. Ini prinsip ihsan ini yang akan menjadi kata kunci. Ada hadis Arba'in Nawawi itu yang kedua kan, bicara tentang iman, bicara tentang Islam, bicara tentang ihsan, yang malaikat Jibril datang jauh, perjalanan jauh tapi pakaiannya masih bersih. Itu disebut oleh Rasul itu adalah Jibril. Kalau antum pakaiannya perjalanan jauh putih-putih bersih itu, saya takut antum Bapak Jibril. Ini sekarang coba kita refleksikan karena kita ini tagline kita ini pendidikan integral berbasis tauhid. Semuanya berbasis tauhid. Makanya tindakan kita, kerja kita ini yang mengaudit siapa? Allah ilahi. Yang mengaudit Allah karena kita punya konsep ihsan atas setiap pekerjaan. Kalau di surat At-Taubah ini wa qul malu fasyayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita bekerja ini cukuplah, biarlah. Kita serahkan semuanya. Disaksikan oleh siapa? Allah, Rasul, dan orang beriman. Ada orang munafik menyaksikan kerja kita? Ada di antara kita yang munafik? Umat manusia ini ada yang kalau tidak kafir, beriman, ya munafik. Berarti ada yang kafir, ada yang munafik. Tapi kan kita nggak tahu. Kalau ada teman, terus ngomongnya begini, alah, ngapain kerja ngoyo-ngoyo, ya segitu aja. Nah itu ada tanda-tanda itu. Itu karena tidak dikategorikan Allah, Rasul, dan orang beriman. Kalau beriman, mesti akan memberikan bahasanya bahasa yang positif. Kalau tidak positif, berarti keluar dari Allah, Rasul, mukmin. Jadi kita harus malu sendiri kalau mengeluarkan statement kata-kata yang negatif. Makanya ada solusinya nanti. Boleh mengeluarkan kata-kata negatif yang istilahnya kayaknya kurang menarik gitu, tapi harus diiringi dengan yang solutif. Kayaknya ini setiap pagi kita ini nggak nyaman ya datang ke kantor, nggak ada yang minuman hangat, yayasan nggak perhatian sama sekali. Kita mestinya kan ada tea morning gitu ya, sambil diusulkan, kepala sekolah usullah kita dispenser atau alat pemanas yang air teh itu kan hanya 150.000. Ambil dari dapur, ada yang bagian masak, gantian gurunya itu ngambil, ditaruh, minum, misalkan begitu. Kalau belum ada. Setelah ada tehnya, tambahilah satu biji luti. Baru tadi dulu sudah bersih. Tadi coba luti. Tapi ngambil satu biji sudah habis. Kayaknya nggak didatangkan lagi. Kayaknya cocoknya satu biji di meja itu satu biji
Satu biji itu habis sudah. Luti, ya, luti. Kayak orang tua ngomongnya anak kecil luti, bukan roti. Luti. Ini menjadi kata kunci. Ini kata kunci kita kalau bahagia, tidak lelah, semangat, tidak perlu memperhatikan yang lain kecuali Allah, Rasul, dan orang beriman. Orang beriman. Makanya dulu ada motivasi zaman dahulu. Ada motivasi, masih ingat, lomba kata naik ke menara. Kata naik menara, kata hijau. Dia sampai naik lomba. Namanya kata menara itu kan panas. Kalau di BTS itu ada kan di situ ya, BTS. Kata kan dingin dong, darahnya dingin, tubuhnya dingin, harapannya dingin. Naik tangga yang siang-siang panas, banyak yang ngomong. Udah ngapain, hadiahnya juga apa, naik sampai ke sana. Satunya ngomong lagi, kata yang lain, buat apa ikut lomba-lomba begitu? Panas itu, tanganmu nanti meleleh. Naik sampai atas, nggak sampai kita. Buat apa kita naik ke sana? Nggak ada air di atas. Yang menang, yang nyampe ke puncak, ternyata katanya tuli. Kata itu tuli. Kata itu tidak mendengar omongan yang lain, dia manja terus sampai puncak. Ternyata kita juga membutuhkan itu. Sebenarnya orang-orang di Hidayatullah itu tuli semua. Dia ngomong bapak ibunya, nah ngapain kamu ke sana? Ini lu pegawai negeri sudah nunggu, sudah tak daftarkan. Enggak bu, saya mau ke Hidayatullah, saya mau ke Gunung Tembak, saya mau ke Batam. Gitu. Saya kenal dulu sekretaris DPW Kalimantan Timur juga begitu. Abah. Banyak orang Hidayatullah mau jadi pegawai negeri itu. Dijadikan pegawai negeri banyak. Kadang-kadang nggak mau. Enggak, saya mau berjuang. Saya mau di tempat ini. Nah ini makanya ihsan ini menjadi suatu kata kunci nanti ya. Setelah iman, Islam, ihsan. Ihsan ini yang kontrol, yang awasi kita adalah Allah. Makanya ini dipercepat. Ini waktunya mana sih jamnya? Itu jamnya salah. Yang ini ya betul. Kita jam 11 ya, 15 menit lagi ya. Ini yang di At-Taubah itu ya, 25 malu itu ya. Di At-Taubah ini dihafalkan, dicamkan, kalau perlu ditulis. Di kantor-kantor nanti dipasang. Cukuplah Allah, Rasul dan orang beriman yang melihat pekerjaan kita. Kalau ada yang negatif-negatif, tidak dalam kategori Allah, Rasul dan mukmin. Ini perlu dikuatkan ini. Ini beberapa tahun yang lalu juga menjadi landasan ketua-ketua DPW dalam bekerja. Ini At-Taubah 105 ini. Terus juga masalah ihsan ini malaikat yang menguji Rasul, bertanya pada Rasul, fa'akhbirni anil ihsan. Terangkan kepada saya, jelaskan kepada saya, katanya malaikat laki-laki yang datang pada Rasul itu tentang ihsan. Apa ihsan itu? Setelah ditanya iman benar, tanya Islam benar, sekarang ditanya masalah ihsan. Ini seakan-akan kita itu beribadah melihat Allah. Kalau kita nggak mampu diawasi Allah, Allah pasti melihat kita. Nah kalau seperti itu, nggak perlu auditor. Tapi praktek di Hidayatullah masih ada nggak yang masih diperlukan auditor? Ternyata ada. Di Indonesia lebih-lebih, nggak pernah berhenti. Nilainya nggak pernah berhenti. Oh, ngeri sekali. Saya cepatkan. Jadi ihsan itu ini ya, kata kunci utamanya.
Nah, ini nggak tahu nanti menjadi tagline juga atau gimana. Ini sistem operasi, karena kita lembaga besar ini ada ekosistem namanya. Jadi ada sistem penggerak lembaga. Mau dikuatkan power, kita harus punya power. Apa aja itu? Tadi kan judulnya keikhlasan ya, purity. Keikhlasan ini murni menjaga niat untuk ibadah. Makanya di Manhaj Hidayatullah di surat Al-Muzammil ada 7 azimah, salah satunya tabatul, itu tentang kemurnian ibadah kita, kemurnian amal kita, menjaga niat murni setiap dakwah kita. Kita ini semuanya adalah dai ya, mesti mengajak. Kesiswaan lebih-lebih. Anak-anak, ayo segera kita sholat, mengajak dong. Anak-anak, ayo baris masuk, segera masuk, mengajak dong. Bapak dan Ibu, ayo segera masuk kelas, sudah bel waktunya, mengajak dong. Dakwah lagi-lagi itu adalah dakwah, mengajak. Setiap subuh, setiap sholat ada yang di mimbar. Anak-anak ambil itu Al-Qur'annya, ayo dibaca, dikeraskan supaya tidak ngantuk, mengajak, itu berdakwah. Ini medan juang kita ini, ya, murni ini untuk berdakwah. Jaga keikhlasan, kata kuncinya. Itu capek mengingatkan orang terus. Apa yayasan tidak capek? Capek juga. Kemarin kita rapat 2 hari, baru terakhir itu langsung keluar dari rumah lapar. Langsung lapar. Karena berpikir keras memikirkan Ustaz Ramli. Yang Dokter Ramli, waduh, tak bisa saya. Angkat tangan begini, Pak Ramli, antum turun gunung lagi jadi kepala SD. Aduh, jangan saya itu. Langsung tambah lapar saya. Pak Rektor ternyata ditanya, lebih banyak lagi jawabannya. Analitik. Wow. Apa kalibrasi? Tak masukkan ke sini kalibrasi. Ya, terus ada self of belonging. Ini adalah lembaga ini, memang kita di Hidayatullah dilatih, kita ini tidak memiliki, tapi rasa memiliki itu penting. Kalau nggak punya rasa memiliki, kita buang sampah sembarangan sih. Kadang-kadang mudah bisa kita lakukan. Ini amanah bersama, ini titipan umat. Di sini bukan miliknya Ustaz Dr. Khairul Amri, bukan. Bahkan yang sudah almarhum ini menjadi anak turunnya, bukan juga. Kita sudah tahu semua kan, ini milik umat. Kalau ada yang mengaku-ngaku, biarkan itu. Cukuplah Allah, Rasul dan orang beriman yang jadi saksi. Memang ujian kita di dunia itu ada yang ngaku-ngaku memiliki, ada, dimiliki, ada, diakuisisi, ada, dirubah aktenya, ada. Setelah saya jadi sekjen ini tahu semua, ngeri. Makanya kalau nggak kuat mental atau spiritual, jatuh sakit karena melihat kehancuran moral, begitu. Makanya ada ustadz yang kemarin, salah satu sinyalir dia, ustadz yang halus, lembut, tidak kuat menerima permasalahan KDRT, susila, keluarga di tengah-tengah jamaah Hidayatullah. Salah satunya indikasinya, karena ketua waktu itu Departemen Pendidikan Keluarga dan Anak Usia Dini. Ternyata masalah keluarga di Hidayatullah banyak juga. Ruwet. Ternyata ruwet. Pergaulan. Makanya ini kalau anak muda kita atur, ternyata pergaulan orang tua juga perlu diatur.
Kalau kenakalan anak-anak itu biasa. Kenakalan bapak-bapak dan ibu-ibu itu yang bahaya. Itu yang luar biasa. Ada kenakalan bapak-bapak? Ada. Ternyata lebih bahaya. Karena pengalaman. Sudah pengalaman dia. Untuk bisa mencari celah-celah itu. Oh, ternyata bahaya. Ngeri pokoknya kalau ditelusuri. Nah, etos kerja, work ethic, ini jadi kata kunci. Sebenarnya nggak ada mujahid berjihad dengan lembean, nggak ada. Dengan melambai, nggak ada mujahid itu melambai. Lembean, santai-santai, leha-leha, ngopi. Tapi kopi tadi kan? Tapi kan tidak ngopi aja. Jadi cerdas, tuntas, dan berkualitas. Ikhlasnya kan sudah di atas, kerja ikhlas sudah di atas keikhlasan. Work ethic, etos kerja ini kurang 8 menit ya. Berikutnya adalah endurance. Ini yang mahal, endurance, ketahanan. Nanti ini para asatid masih muda-muda. Oh ini tenaga muda-muda ini dijaga endurance-nya. Karena setiap orang punya ujian. Ketahanan menerima ujian. Tadi ini kan disampaikan oleh pembukaannya Dr. Khairul Amri. Ya. Apa itu? Pembukaannya tadi bahwa mati dan hidup kita adalah ujian, akan diuji oleh Allah. Kita akan diuji. Terus bisakah kita memberikan jawaban untuk bisa ahsanu amala, melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Saya minum ya. Ya, tadi sudah bawa dari situ. Bismillah. Izin minum dulu. Ini tangguh. Batam ini tekanannya luar biasa. Kalau pondok yang kita tangani itu di desa. Saya di Jawa Timur itu di gunung, di lembah, di desa. Mie itu satu porsi masih waktu itu 4.000, 5.000 mewah. Tapi ini di Batam. Tadi tak lihat mie taren mahal juga ternyata. Sekedar mie kayak gini, luti, kayak bahasanya luti, mahal juga ini. Makanya saya disuguhin cuma satu tadi. Nggak, guru aja. Endurance ini, ketahanan ini, daya tahan ini perlu anak muda-muda ini. Ini ujiannya banyak. Sekarang ini cukup satu piring, masih usia muda, pernikahan muda. Ya mas, usia kita ini masih muda itu ya. Sepiring berdua, nikmat. Tapi lama-lama, setelah 3 bulan, sepiring berdua bisa direbut sama istrinya. Apalagi kalau sudah hamil, saya kurang segini. Nah ini endurance, daya tahan ini dipentingkan. Yang terakhir power ini, sistem yang ada ini kuat. Makanya kita ada halakoh untuk menyambungkan persaudaraan, mu'akhoh. Makanya para asatid semua, ustadz-ustadzah harus ikut halakoh. Ikut tak? Ada halakohnya? Ikut ya? Ikut ya? Ikut halakoh karena fungsinya itu kuat. Ini kerjasama tim yang solid. Ada masalah sampaikan di halakoh. Murid-muridnya bertanggung jawab dunia dan akhirat. Murid itu bertanggung jawab dunia dan akhirat. Berat itu. Murid itu. Ini kata kuncinya mu'akhoh. Bagaimana kalau ada pertengkaran, itu pertama yang dicari adalah murid.
Setiap halaku ada murabi. Nah kita sudah dikelompokkan 10, kok masih ada masalah. Kita dikelompokkan murabi untuk mengontrol GNH, Gerakan Nawafil Hidayatullah. Kalau masih ada masalah, berarti kita belum efektif melakukan itu. Ini power itu ya, apa kira-kira contoh-contoh kasus ya. Keikhlasan itu tidak mudah mengeluh. Indikasinya kalau antum mengeluh, sambat, nelongso, meskipun ada ayam nelongso tapi nggak nelongso kan? Tapi memang kecil ayam nelongso itu, restoran ayam nelongso. Ini kalau kita suka mengeluh, itu keikhlasan kita terganggu. Kalau kita ogah-ogahan datang ke tempat kerja, keikhlasan kita terganggu. Apa indikator ownership, work ethic? Ini kalau kita nggak disiplin, berarti kita belum jihad, belum dikategorikan mujahid, belum dikategorikan mujahidah. Kalau kita nggak disiplin, itu kata kunci nanti disiplin. Endurance ini nanti kalau ada aturan-aturan yang berubah, ini harus adaptif. Oh sekarang kita harus datang 10 menit lebih awal dari waktu yang ditetapkan. Itu salah satu contoh membangun ketahanan. Mampu nggak ya? Nanti bagian SPMB, PPDB menangani orang tua 24 jam. Jam 10 ada yang tanya, ditangani. Pernah ada kejadian, ternyata memang orangnya di Qatar. Orang Surabaya, tapi tinggalnya di Qatar. Kan selisih 4 jam. Dia tanyanya malam hari. Kan selisih jam 10 di sini, berarti di sana masih jam 6. Jam 6 sore. Oh nggak dijawab. Karena anaknya mau sekolah. Contohnya begitu. Kadang-kadang kita ada Jackson F. Tiago, pelatih di Papua. Itu kan berapa jam? 2 jam lebih cepat. Di sana sudah jam 6, kita masih jam 4. Tanya. Akhirnya daftar juga. Oh, minta maaf. Ternyata memang sana sudah jam 2 jam lebih cepat. Akhirnya daftar juga. Studi kasus yang di Surabaya kemarin. Baru masuk tahun kemarin, anaknya Jackson F. Tiago dengan istri orang Indonesia. Ada dengan istri yang lain, dengan istri orang Indonesia. Berjilbab, masuk Islam. Anaknya masuk SD Hidayatullah. Yang dari Qatar juga begitu ada. Gitu ya. Tapi orang Indonesia, orang Lamongan, kerjanya di Qatar. Ya, ini beberapa hal. Kurang 1 menit. Ini mentalitas kita kemarin disampaikan oleh ketua pembina. Kita harus jadi pemenang. Pemenang di medan juang, pemenang di medan dakwah. Makanya upgrading pertemuan seperti ini, kajian yayasan yang ada ini bicara mindset. Kajian ini bicara mindset. Ini belum skill ya. Saya nyiapkan sebenarnya kemarin upgrading talent mapping, potensial mapping, SDI, hubungannya dengan SDI. Karena ini dipencet, kajian ternyata, yaudah bergeser materinya, kajian. Ini pantang solutive thinkingnya bagi para mujahid, pantang membawa masalah ke tempat keatasan atau ke tempat forum rapat tanpa membawa draft solusi nyata. Gitu ya, Bang Idris, yang kita diskusikan tadi malam. Ya, boleh bawa masalah. Ini gajinya masih lumasan. Guru-guru kita ini masuk ke jauh sekali, kasihan. Oke, apa solusinya? PPDB, SPMB kita kuatkan.
kita kejar namanya RDT. Ayo kita semuanya bergerak, bergerak, berkobar, membakar semangat semuanya untuk mensukseskan RDT itu. Semoga Juli terpenuhi. Masih ada 1,5 bulan. Ayo dikejar. Jangan sampai putus asa, mengeluh, lemah, lunglai, lembek, melambai. Nah, jangan. Ayo kita kejar. Ini pintu gerbang internasional. Ini Batam ini kota internasional, pulau internasional. Ini, ayo kita berarti mentalnya mental yang harus yang luar biasa, jangan biasa-biasa saja. Ini ada tokohnya ini, Ustadz Hasan ini. Semua bahasa bisa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa semut katanya. Ada, karena kuliahnya kan ke Malang, belajar ke Kiai Gubron di Malang, bahasa semut. Nah ini rata-rata kita bikin lelah, burnout itu lelah, capek, lunglai itu perlu spiritual charging. Dicas. Di Dayatul sudah menyiapkan fasilitasnya lewat manhaj, lewat sistematika wahyu, lewat al-muzamil. Ini kalau kita nggak dicas, kita cepat lunglai, lelah, tahu-tahu sudah tua. Tahu-tahu usianya sudah panjang, belum ada prestasi, dan merasa tua, lemah. Jangan sampai itu terjadi. Nah, spiritual chargingnya ini adalah dengan beberapa, salah satunya tahajud. Orientasi hidup kita tadi, wabtagi, ya itu tadi jangan sampai melenceng. Bapak Ibu, iman itu memang yazid wa yanqus. Ya turun, ya naik. Ya kadang datar, ya kadang turun, nggak naik-naik. Ada. Kalau sudah dia kejar-kejar debt collector itu turun terus gitu. Itu. Nah ini butuh energi lagi, dicas pakai tahajud, pakai qiyamul lail. Pakai membangun orientasi, visi baru. Orientasinya akhirat harus dikuatkan lagi. Kalau antum bekerja hanya untuk dunia, tambah capek, tambah lelah, cepat tua. Cepat tua, kalau udah percaya. Ayo kita nikmati bekerja kita ini adalah ibadah. Serasa-rasanya kita kan kerja di Dayatul 30 tahun, Ustaz Samsa jadi guru, kepala sekolah, sudah semuanya. Saya rasanya 30 tahun yang lalu saya sudah kepala sekolah.